Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dilalata 'alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang muqaddimah Jumat. Muqaddimah salat Jumat. Kepada siapa sholat Jumat ini diwajibkan, kemudian apa standar yang harus dipenuhi sehingga sholat Jumat itu bisa dikatakan sah. Dan kita tegaskan bahwasanya sholat Jumat ini wajib bagi laki-laki muslim mumayyiz yang merdeka, sehat dan tidak dalam kondisi safar. Ya. Maka sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, apalagi laki-laki zaman sekarang. Ambo rusuh kadang-kadang mencelik ini kok bapak-bapak ibu-ibu ya. Orang bilang Indonesia ini 2045 menuju Indonesia emas. Kenapa menuju Indonesia emas? Sekarang kita dapat bonus demografi. Pemuda kita banyak. Pemuda inilah yang nanti akan mewarnai Indonesia tahun 2045. Anak-anak SMP sekarang, anak-anak SMA sekarang, anak-anak kuliah sekarang. Ya. Tapi nyatanya anak-anak SMP, anak-anak SMA, anak-anak kuliah nanpai Jumat itu jarang. Jadi itu yang akan mewarnai Indonesia. Tiba kalau acara 17 Agustus berapa kumpul? Aku santali kan Agustus. Santali 17-an. Tapi salat Jumat enggak. Padahal dahulu perjuangan kemerdekaan Indonesia itu landasannya apa? Karena kita ini sebagai orang Islam tidak mau dijajah oleh orang-orang kafir, kan itu sebenarnya. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak jadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Akan ada semangat anti dijajah oleh orang-orang kafir. Ini makanya ada perjuangan para ulama kita. Akan tetapi ketika sudah merdeka justru hilang masjid. Dahulu para ulama berjuang ya melalui masjid karena para ulama tidak punya sekolah sebagaimana orang-orang Belanda punya sekolah. Tapi kita punya surau, kita punya masjid, kita punya pesantren. Nah, ketika sudah merdeka masjid, surau, pesantren ditinggalkan aja. Ya, kritik ini terutama untuk anak-anak muda nih ya. Untuk anak-anak muda. Untuk orang tua juga. Untuk orang tua tanya tuh anak, "Lai sembahyang Jumat cekuh? Ada sholat Jumat tadi?" Jangan dibiarkan saja anak-anak itu tidak sholat Jumat unpunished. Istilahnya tidak dihukum, ada hukumannya. Kalau sudah berusia 10 tahun dia tidak sholat 5 waktu dia hukum. Apa hukumannya? Dipukul. Pukul anak. Jahat kita mukul anak, Ustaz? Tidak jahat mukul anak. Tidak jahat mukul anak. Menyakiti anak dengan cara memukul, betul itu jahat. Tapi sekarang kita memukul tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberitahu kepada anak bahwa perbuatan salah yang dia lakukan itu juga akan mendatangkan konsekuensi.
Parenting modern ini kadang-kadang selalu menekankan apresiasi. Sekolah pun serupa itu, kini sekolah ramah anak. Lewat cari anak ke guru harus tetap ramah awak ke anak kan serupa itu kini. Ya, ganji-ganji saja tuh. Kita mestinya meniru bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah. Nabi diutus itu sebagai apa? Basyiran wa nadhiran. Apa maksud basyiran? Nabi diutus itu sebagai orang yang memberi kabar gembira. Berarti ada apresiasi, ada wa'dun, ada janji baik. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus juga sebagai nadhiran, sebagai orang yang memberikan ancaman. Allah juga memotivasi kita dalam beramal. Dengan apa Allah memberikan motivasi? Dengan surga dan juga dengan neraka. Ada surga, ada neraka. Ya, ada manci deting. Jadi adik kecil. Ada surga, ada neraka. Enggak surga-surga aja. Kalau sekarang pendidikan kita dipaksa untuk selalu memberikan apresiasi pada anak. Susah. Jarang anak-anak ke masjid, sekalinya ke masjid sambil menengah khutbah Jumat main HP, mabarnya di belakang. Nah, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua terutama tanggung jawab orang tua. Absen selalu anak, malam setiap mau tidur tanya, ada lengkap sholat hari ini? Kalau tidak sholat hari ini, tidak lengkap sholat hari ini, maka sebelum tidur ganti dulu sholat itu. Kita tekankan ketika salat khauf, bahkan saat perang Khandaq, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak sempat salat asar. Setelah selesai kecamuk perang, Nabi dan para sahabat tetap ganti salat. Padahal meninggalkan salat ketika perang itu kalau dikaji-kaji dosa itu tidak berdosa sebenarnya. Tidak berdosa sebenarnya, Pak. Ya kan parang itu nak bisa manas awak Pak ya. Kalau main galah, kalau main sepak tekong bisa manas dulu. Manas dulu waktu sholat masuk. Tapi kalau sedang parang bisa manas. Manas cik lu sholat asar masuk, kami sholat dulu beku lanjut parang sudah sholat ya. Tidak bisa. Tertinggal sholat, ngadu Umar bin Khattab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilaksanakan sholat asar qada, baru kemudian dilaksanakan sholat maghrib. Maksudnya apa? Bahkan ketika perang berkecamuk pun sholat tidak ditinggalkan. Lalu bagaimana kondisi kita sekarang ketika banyak orang-orang yang meninggalkan sholat hanya gara-gara alasan sepele, gara-gara karajo misalkan ya, awak iyo sibuk nah karajo, gara-gara main game, apalagi gara-gara olahraga barangkali enan sibuk karajo tadi, mana balik karajo itu daripada jihad fisabilillah. Itulah sekarang musibah kita ya. Ibadah yang paling penting ini, sholat, adalah ibadah yang paling gampang untuk ditinggalkan. Paling dianggap enteng untuk ditinggalkan. Saya nandak semuanya subuh aja kok. Saya nandak subuh aja kok. Subuh sadonya. Yo bona. Yo sabonae. Ya. Semayang asar saya nandak satu sih kok. Lagi semayang Jumat sih kok. Saya nak lalu semayang Jumat. Anak-anak kau nak do lalu Jumat. Anak-anak kau ibu besok Jumat. Ya, nak lalu tu pak-pak. Ya, absen anak, setiap malam absen. Siapa yang ndak sholat hari ini? Kalau ada yang ndak sholat, tadi asar ndak sholat, mak tangan, tapuk. Dengan apa ditapuk? Kalau dalam literatur fikih itu alat untuk mukul itu ya kayu sepanjang kayu siwak saja. Ya, sajangka, dua jangka, pendek saja. Tapuk sekali. Wudu, sholat sebelum tidur. Jangan sampai kita tidur dalam kondisi masih ada utang sholat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, dainullahi ahaqqu an yuqda. Utang kepada Allah itu lebih patut untuk diganti. Ini perlu ya, kita ingatkan selalu. Jangan tinggal sholat, jangan tinggal sholat, jangan tinggal sholat. Ketika awal sekolah kemarin, santri-santri kita itu ditanya, ketika liburan kemarin siapa yang sholatnya tidak pernah tinggal? Ternyata yang jawab sholat tidak pernah tinggal itu tidak lebih dari 30%. Tidak lebih 30%. Berarti kalau dalam kelas itu ada 30 murid, yang lain lengkap sholat, tidak sampai 10 orang.
Yang lain kok Pak, ada yang tinggal. Alasannya yang kita sebutkan tadi. Ada yang tinggal sholat karena main game, ada yang tinggal sholat karena olahraga, ada yang tinggal sholat karena talalu, jago subuh jam 7, ya enggak. Harusnya kan kalau tersinta jam 7 langsung sholat subuh. Langsung, tapi enggak, jam 7 manganya leh. Ayo main lele, cari api dulu, mabar gitu dulu. Ya, sianan suka mabar. Sianan ndak do FF dia pin. Ndak do ya. Ana lagi Mobile Legend. Nah, dia main HP aja nak. Dan lain main sepatu kong dia lah ya main HP. Nah, sekarang kita masuk pembahasan baru yaitu faraidul Jumu'ah. Fardu Jumat. Salat Jumat ini berbeda dengan salat normal. Walaupun posisi salat Jumat ini adalah pengganti salat zuhur bagi orang yang sah salat Jumatnya. Laki-laki kalau sudah salat Jumat itu tidak perlu lagi salat zuhur. Nanti kita akan jelaskan ya kapan misalkan kita sudah salat Jumat tetap wajib salat zuhur, nanti kita jelaskan. Dan ini biasanya terjadi pada daerah-daerah yang agak kental mazhab Syafi'inya. Agak kental mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena kita katakan kemarin dalam mazhab Hanafi bahkan 3 orang saja sah untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Dan ini rahasia kita saja ya, jangan dibawa dulu nanti kaji kok keluar Pak PC Ustadz Habib tadi malam sholat Jumat dalam mazhab Hanafi batigo saja sah. Besok tidak payah orang Jumat di rumah saja sholat Jumat. Enak. Ya, sekedar pengayaan saja, asal tahu saja. Ya. Ada kalanya sholat Jumat sudah dilaksanakan, kemudian mereka berdiri lagi melaksanakan sholat zuhur. Kapan itu? Ini ketika sholat syarat sah ini tidak terpenuhi. Kalau ada syarat sah ini tidak terpenuhi, ya, nah maka diulang lagi sholat zuhur. Bisa jadi jamaahnya ada 20, 40, jamaahnya 40, tapi semuanya tertidur. Ya, jadinya tidak mendengarkan khutbah lah itu yang 40 itu. Gimana jadinya? Sholat Jumat tidak sah. Sholat Jumat tidak sah. Atau bisa jadi ketika khatib, nanti kita bahas ya rukun khutbah. Khatib tinggal rukun ketika khutbah. Tinggal rukun ketika khutbah, maka terpaksa diulang lagi itu sholat. Sholat apa? Kalau misalkan khatib mau ulang khutbah, diulang khutbah Jumat. Tapi kalau sebagian tahu, sebagian tidak tahu, yang tahu mesti ulang sholat zuhur. Makanya khatib itu harus orang yang paham fikih. Paham dia fikih khutbah ini. Nah, fardu Jumat. Ke siapa mau yang gagah? Ayo ke. Siapa mau? Mau Habibi itu. Atau lampu papan cik Habibi. Habibi. Welcome to Dubai cik enak. Nah, dian suan-suan nanti kita catatkan ya Bu-ibu ya. Fardu Jumat. Yang pertama adalah sholat Jumat mesti didahului dengan 2 khutbah. Sholat Jumat harus didahului dengan 2 khutbah. Sebagian ulama menyatakan 2 khutbah ini adalah syarat sholat Jumat. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya khutbah ini merupakan rukun sholat Jumat. Makasih banyak ya Bibi yo. Tuan-tuan menjadi orang kayu. Ada yang menyatakan khutbah ini syarat Jumat, ada yang mengatakan khutbah ini fardu Jumat, sebagaimana Dr. Mustafadib Al-Bugha. Tapi kalau dalam turas kebanyakan kita temukan khutbah itu syarat Jumat. Nah, ini ada efek hukum tentu saja. Kalau misalkan kita anggap khutbah ini sebagai bagian dari sholat Jumat, sebagai fardu sholat Jumat, berarti orang yang tidak mendengarkan khutbah, sholat Jumatnya tidak sah. Tapi kalau kita anggap sholat atau khutbah itu sekedar syarat saja, berarti syarat sah pelaksanaan sholat Jumat. Kalau ada orang yang tidak ikut dia mendengarkan khutbah, akan tetapi orang di masjid ada banyak, ada sekitar 40 ikut mendengarkan khutbah, maka yang datang belakangan itu ikut dia sholat 2 rakaat, walaupun dia tidak mendengarkan khutbah, maka sholat Jumatnya dianggap sah. Nah, tapi itu ya khilaf. Efek khilaf ketika perbedaan ulama menggunakan redaksi saja. Yang penting hukumnya wajib. Didahului sholat Jumat itu dengan 2 khutbah. Dan syarat-syarat khutbah yang pertama adalah khatib harus berdiri.
Khatib harus berdiri kalau mampu, kalau mampu. Dan antara dua khutbah itu dibatasi dengan duduk, karena begitulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah berdiri, kemudian duduk antara dua khutbah. Ini sebenarnya ada perbedaan ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya antara podium dan juga mimbar. Ada podium, ada mimbar. Kalau mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tangganya di depan. Ya. Gimana bentuknya? Ya dari kalau dilihat dari samping, ini kira-kira seperti ini. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik tiga jenjang, cie dua tiga sekira-kira serupa itu enak. Tagak di situ khatib. Ya, khatib berdiri di situ. Jadi janjangnya dari muko itu mimbar. Jadi berdiri khatib, ia berdiri. Nanti ketika antara dua khutbah duduk. Janjangnya bagi kursi di belakang, cik. Itu kalau mimbarnya, ini mimbar namanya nih. Kalau ini podium namanya nih. Ini namanya podium. Boleh Ustaz? Boleh, enggak masalah. Karena sebelum Nabi SAW khutbah di atas mimbar, Nabi itu khutbah di atas pokok kurma apa? Pangkat tunggu ya. Tunggul kurma itu Nabi khutbah di atas itu saja. Berarti yang sebenarnya dituju dari mimbar ataupun podium itu apa? Tempat yang agak tinggi sehingga orang bisa melihat khatib. Ya. Tapi Ustaz, sekarang penggunaan podium lebih umum daripada penggunaan mimbar. Batu Ustaz, kalau ambo nak akan menyalahkan, kan biasa saja itu. Yang penting maqasidnya sampai apa itu khatib berdiri di tempat yang agak tinggi. Ambo pernah bahkan sholat di masjid yang baru, masjid baru, masjidnya sudah ada akan tetapi mimbarnya belum jadi. Ambo khutbah tanpa mimbar ketika itu. Ya, ada juga enggak masalah. Enggak jadi soal. Kalau ingin sempurna ya seperti itu. Ada mimbar, kalau bisa ada tongkatnya juga, itu ya rancak. Ya, dan itu juga tanda pendidikan ya. Khatib itu memegang tongkat untuk daerah-daerah yang dibuka dengan pendidikan. Kan ada daerah-daerah ini yang Islamnya itu melalui perang, ada pula daerah-daerah yang Islamnya itu melalui pendidikan. Islam datang ke Turki, Bapak-bapak Ibu-ibu, itu dengan cara perang. Ya, Muhammad Al-Fatih datang membawa pasukan ke Turki. Datang Islam ke situ. Ya, Islam datang ke Mesir juga melalui jalur perang. Datang ketika itu Amr bin As ke Mesir. Tapi Islam datang ke Indonesia melalui apa? Dakwah. Dakdo parang, leo. Tidak melalui perang. Tapi melalui dakwah, melalui pendidikan, melalui surau-surau, itu datangnya Islam ke Indonesia. Kata ulama di sini bedanya. Kalau daerah itu Islam datang dengan cara perang, maka khatib ketika khutbah memegang senjata. Bisa jadi memegang pedang atau memegang busur panah. Tapi kalau daerah-daerah yang Islam masuk ke sana melalui pendidikan, maka khatibnya memegang tongkat. Dan Nabi ketika khutbah, Bapak-bapak Ibu, Nabi kadang-kadang ketika khutbah, beliau ada kalanya memegang tongkat, ada kalanya beliau memegang busur panah, senjata. Itu mana nanca Ustaz? Cali saja nak kecian tadi. Kalau negerinya dibuka dengan pendidikan, pakai tongkat. Kalau negerinya dibuka dengan peperangan, pegang senjata. Berarti kan tongkat kok lambang pendidikan sebenarnya. Tungkik kok lambang pendidikan. Semua nabi megang tongkat. Semua nabi itu punya tongkat. Lambang apa itu? Lambang pendidikan. Makanya di beberapa pesantren itu seremonial, serah terima rotan dari wali murid kepada guru. Kalau di beberapa sekolah serupa itu. Serah terima rotan dari wali murid kepada guru. Apa maksudnya? Wali murid rela andai anaknya nakal dipukul oleh guru. Aduh tuh Pak. Kalau dahulu karena hari awak di sekolah, karena hukum awak di sekolah, di rumah bertambah lo lihat. Kalau ambo di rumah, yo tagak cekol sekolah, lakot tagak lupa ambil PR, karena kata lu di rumah ni. Dulu, kalau kini enggak tahu. Mental health anak-anak kini kok rapuh.
Karena bedang di sekolah, di rumah mungkin dibela-bela aja, jadi agak susah. Jadi anak gagap membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tongkat tanda pendidikan. Tongkat itu tanda pendidikan. Nah, jadi khutbah. Yang pertama khatibnya berdiri, mau pakai mimbar jadi, mau pakai podium jadi, tapi karena di antara dua khutbah tadi disyaratkan duduk, sediakan kursi untuk duduk. Sediakan kursi untuk duduk antara dua khutbah. Yang kedua, khutbah itu mesti dilakukan sebelum sholat. Khutbah mesti dilakukan sebelum sholat. Berbeda dengan sholat id. Kalau sholat id, khutbah itu dilaksanakan setelah sholat. Kalau sholat Jumat, khutbah itu dilaksanakan sebelum sholat. Yang ketiga, syarat-syarat. Ini karena khutbah itu bimanzilatis sholat. Karena khutbah itu posisinya sama dengan posisi sholat, maka khatib ketika berkhutbah harus memenuhi syarat-syarat yang bisa dia penuhi ketika sholat. Apa syarat-syaratnya? Yaitu khatib harus suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, kemudian juga tempat berdiri khatib juga mesti suci, kemudian khatib juga harus menutup aurat. Itu yang bisa dipenuhi bagi khatib. Tapi khatib tidak wajib menghadap kiblat. Kecuali nanti kita akan bahas dalam masalah sholat istisqa. Dalam masalah sholat istisqa, khatib kan berkhutbah juga. Namun ketika akan berdoa, maka khatib membelakangi jamaah. Jadi khatib menghadap kiblat saat berdoa dalam khutbah sholat istisqa. Tapi kalau khutbah Jumat, khatib selalu menghadap kepada jamaah, kepada mustami'in, kepada orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. Jadi itu syarat harus dipenuhi, suci badan, pakaian dan tempat, suci dari hadas kecil dan hadas besar, kemudian suci pula dari tempatnya dari najis ya, kemudian juga menutup aurat. Menutup aurat. Ini akan ada pertanyaan barangkali. Apa pertanyaan? Ustadz, khatib ketika khutbah tabattu, tersedak khatib ketika khutbah. Bolehkah khatib minum? Boleh. Ya Pak ya. Khatib tersedak saat khutbah, bolehkah khatib minum? Boleh. Ustadz, dalam sholat kita tidak boleh bergerak banyak. Andai khatib saat berkhutbah itu bergerak banyak, dia apakah boleh? Kalau ditanya boleh atau tidak, ya boleh, memang boleh. Tapi makruh bergerak banyak. Sama dengan minum tadi. Boleh khatib minum? Ya boleh, tapi makruh. Sama dengan jamaah juga ketika mendengar khatib sedang khutbah. Andai makan jamaah ketika itu, sholatnya tidak batal itu. Karena dia belum sholat. Tapi makruh. Sama dengan orang tawaf juga. Orang tawaf itu boleh minum? Ya boleh minum. Walaupun tawaf itu posisinya sama dengan posisi sholat. Kan tawaf kok harus baulu gitu ya Bu ya. Tawaf harus berwudu, harus menutup aurat. Tapi bolehkah orang tawaf minum? Boleh. Tapi bagaimana? Diminimalkan. Minum sesuai hajat saja. Jangan mentang-mentang orang tawaf boleh makan Ustaz. Boleh ya? Ibu bawa lo kerupuk sanjay untuk keliling tawaf. Enak makan sepanjang jalan. Ya, makruh. Makruh. Ya boleh, ya tidak batal. Khutbah juga seperti itu. Jadi kalau misalkan tersedak khatib boleh dibawakan minum, boleh saja. Boleh saja. Tapi sebaiknya diminimalisir. Gerak-gerak banyak juga. Ini beda. Ya, khutbah ini berbeda dengan ceramah bapak-bapak ibu-ibu. Kalau ceramah kita, bolehlah jok bagai. Ya, boleh orang tak tekan tua. Tapi kalau khutbah jangan pakai jok pula. Tidak boleh melawak ketika khutbah. Jadi pancing-pancing pula orang menjawab. Sebab Nabi SAW katakan man qala li akhihi smut ketika khutbah ya, siapa yang berkata kepada saudaranya diamlah kamu ketika khatib sedang berkhutbah, maka tiada Jumat baginya. Maksudnya tidak dapat pahala dia jadinya. Padahal dia cuma mengatakan kepada saudaranya, tenanglah, diamlah, janganlah orang khutbah. Hilang pahala jadinya. Ya, tapi sholat Jumatnya tetap sah, tapi pahalanya hilang. Selanjutnya termasuk syarat khutbah adalah khutbah itu harus dilaksanakan dengan bahasa Arab. Itu perdebatan agak panjang. Perdebatan agak panjang tentang khutbah. Tadi kita katakan bahwa khutbah itu posisinya sama dengan sholat. Dan sholat itu harus berbahasa Arab. Pertanyaannya,
khutbah itu kalau sama dengan sholat, bolehkah khutbah pakai bahasa Indonesia? Kalau secara dalil tentu tidak boleh, bapak-bapak ibu. Kalau kita katakan khutbah sama dengan sholat, kalau sholat tidak boleh dengan bahasa selain bahasa Arab, berarti khutbah juga tidak boleh dengan bahasa lain selain bahasa Arab. Sebab khutbah ini posisinya adalah menggantikan 2 rakaat sholat. Akan tetapi khutbah juga punya nilai maqasid. Apa itu? Menyampaikan pesan-pesan nilai ketakwaan kepada jamaah yang tidak akan sampai secara maksimal jika khutbah hanya disampaikan dengan bahasa Arab yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang Indonesia. Contoh untuk negeri kita. Lalu bagaimana caranya? Caranya, ya, sebenar-benarnya khutbah itu harus berbahasa Arab, itu rukun-rukunnya. Rukun-rukun tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Baca itu. Kemudian baca salawat Nabi. Kemudian baca wasiat taqwa. Rukun-rukun. Nanti kita bahas rukun-rukun khutbah, ya. Kita baca nanti rukun-rukun khutbah. Kemudian apa lagi? Kemudian mualah. Rukun-rukun tadi juga jangan terputus dengan pembicaraan lain ataupun dengan bahasa lain selain bahasa Arab. Nah, itu agak rumit. Ya, syarat nanti kita berikan solusi bagaimana caranya agar khutbah itu tetap sah. Gimana caranya agar khutbah tetap sah? Karena khutbah ini memang harus bahasa Arab. Khutbah memang harus berbahasa Arab karena khutbah ini bukan ceramah. Khutbah ini bukan ceramah, Pak. Khutbah ini posisinya menggantikan 2 rakaat sholat. Nilai ibadahnya lebih kuat daripada nilai ceramahnya. Lalu bagaimana caranya? Nanti kita sampaikan. Ya. Kemudian apa lagi? Isma. Isma itu maksudnya apa? Khutbah harus dibaca dengan suara keras sehingga terdengar oleh orang-orang yang ikut sholat Jumat. Nah, tadi kita sudah singgung rukun-rukun khutbah. Ya. Rukun khutbah itu ada 5 secara global, 8 secara berulang. Karena khutbah ini berulang 2 kali, ya. Secara global, rukun khutbah itu hamdalah, rukun khutbah. Ya. Hamdalah, kemudian salawat, kemudian wasiat taqwa. Tiga rukun ini harus dilakukan pada kedua-dua khutbah. Khutbah pertama 3 ini dibaca, khutbah kedua 3 ini juga dibaca. Ditambah 2 rukun lagi yang boleh dibaca pada salah satu khutbah. Apa itu? Membaca ayat. Yang kedua, doa untuk kaum muslimin. Nah, ini rukun khutbah. Secara global ada 5, tapi kalau kita hitung ini 2 kali, maka totalnya menjadi 8. Jadi khutbah pendek bagaimana? Ini kita kasih contoh khutbah pendek. Dan memang bapak-bapak ibu, kalau Nabi itu khutbah itu lebih pendek daripada sholat. Kalau Nabi khutbahnya sebentar, sholatnya lama. Kalau kini, khutbahnya lama, sholatnya sebentar. Boleh ya tuh Ustaz? Boleh ya. Harus saklek pula batu. Iya orang-orang kok jarang kamu saji, sekali kamu saji agih nasihat banyak-banyak, kan itu sebenarnya. Sekali-sekali kamu saji agih nasihat banyak-banyak. Tapi jangan nasihat-nasihat ganjil, ya. Enggak boleh buka-buka perkara khilafiyah ketika khutbah Jumat, enggak boleh. Wasiat takwa yang dikedepankan. Woi. Ya. Jadi apa yang dibaca ketika khutbah? Nih, ambo lagi contoh khutbah pendek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah orang sudah azan muazin, ana dibaca Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah. Usikum bittaqwallah. Duduk leh. Itu tegak boleh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
usikum bittaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian baca doa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Alah jadi itu. Aqimus shalah. Berarti barang ini itu Pak. Ya, tapi jadi coba nak kurasi wawa saja. Kasihnya Pak, sebenarnya khutbah tidak susah. Sebenarnya khutbah itu tidak susah. Itu khutbah pendek. Ya, apakah nanti lafaz salawatnya akan kita pakai salawat yang agak panjang? Silahkan. Kan ada beberapa khatib membaca salawat Ibrahimiyah. Dibaca pula ayatnya dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim sampai habis. Boleh? Atau yang pertama dibaca muqaddimah yang panjang, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Karena itu semua adalah pujian. Tapi yang kita baca tadi itu adalah khutbah minimalis. Khutbah pendek. Ya. Yang kita baca tadi itu yang tidak boleh tinggal. Itu yang tidak boleh tinggal. Kalau tertinggal satu saja dari yang kita baca tadi, tertinggal alhamdulillah, tertinggal salawat Nabi, tertinggal wasiat takwa, apalagi tertinggal baca ayat, tertinggal baca doa, maka tidak sah sholat Jumat. Dan yang paling banyak tertinggal oleh khatib zaman sekarang apa? Salawat. Salawat itu sangat banyak tertinggal oleh para khatib sekarang. Ya, makanya ini penting nih, penting. Kalau bisa di masjid, jangan di mimbar itu cuma ditulis anu saja, ditulis khutbah jangan lebih dari 15 menit. Dan itu saja, gue. Yo. Yang dulu saji. Maksimal khutbah 15 menit. Gue loh, rukun khutbah jangan lupa. Gue list. Alhamdulillah, salawat Nabi, wasiat takwa. Buat seperti itu. Karena banyak pengaduan. Ya, kawan-kawan ikut salat Jumat, kemudian tanya kamu, Ustaz, tadi di masjid kami khatib lupa baca salawat, kira-kira kami mesti ulang salat zuhur. Nah, ada juga nanya seperti itu. Ya, kenapa bisa tertinggal salawat Nabi? Ini penting. Salawat itu merupakan rukun khutbah. Ya, tidak main-main itu. Membaca hadis-hadis silahkan, akan tetapi yang rukun tidak boleh tinggal ketika khutbah. Nih, 5 buah rukun. Nah, tadi kita sampaikan rukun harus berbahasa Arab. Rukun harus berbahasa Arab. Yang bukan rukun maka silahkan dibaca, kalaupun tidak dengan bahasa Arab. Tapi yang kita sebutkan tadi juga ada syaratnya apa? Mualah. Tanpa ada jeda antara satu rukun dengan rukun yang lain. Lalu bagaimana caranya? Kalau di Aceh, itu pelaksanaan khutbah itu seperti ini. Khutbah itu awalnya muqaddimah normal. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kemudian baca salawat Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian apalagi baca wasiat takwa. Ya fa ya ayyuhal hadirun usikum bittaqwallah. Nah, wasma'u qaulallahi ta'ala. Kemudian bacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian silahkan sampaikan khutbah sepanjang-panjangnya. Mau 15 menit silakan, mau 20 menit silakan. Sampaikan misalkan bagaimana kita bisa meramaikan masjid. Sampaikan misalkan bagaimana cara agar anak-anak ini paham bahwasanya meramaikan masjid itu penting. Sampaikan barangkali bagaimana agar anak-anak perempuan kita dapat menjaga diri. Setelah itu disampaikan, baru kemudian sebelum duduk, baru dibaca rukun yang inti. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah, usikum bittaqwallah, fa'tabiru ya ulil albab. Duduk, kemudian berdiri, dan lakukan khutbah kedua full dengan bahasa Arab. Berarti khutbah sebenarnya tidak dimulai ketika khatib naik mimbar, Bapak Ibu ketika itu. Berarti ketika itu khutbah dimulai kapan? Sebelum khutbah pertama ditutup. Nah, itu baru rukun dibaca oleh khatib. Apa tujuannya Ustaz seperti itu? Tujuannya khuruj anil khilaf. Kita keluar dari khilaf. Khilaf apa itu? Tentang apakah khutbah boleh berbahasa Arab
atau boleh berbahasa Indonesia ataukah harus berbahasa Arab? Karena Nabi tidak pernah khutbah dengan bahasa selain bahasa Arab. Khulafaur Rasyidin tidak pernah juga berkhutbah selain bahasa Arab. Kemudian juga ketika Islam datang ke Persia, Persia tidak pakai bahasa Persia ketika khutbah. Persia itu bukan orang Arab, tapi ketika Islam datang ke situ, khatibnya tetap pakai bahasa Arab. Datang Islam ke Mesir, orang Mesir dahulu sebenarnya memakai bahasa Koptik, bahasa lama, tapi mereka tetap memakai bahasa Arab ketika khutbah Jumat. Datang Islam ke Suriah, Suriah itu memakai bahasa Suryani, bahasa Aramaik, akan tetapi ketika Islam datang ke situ, tetap khutbah memakai bahasa Arab. Berarti seolah-olah ini orang-orang ini tahu bahwasanya memang ada wasiat takwa yang perlu disampaikan dan itu harus disampaikan dengan bahasa Arab. Lagi-lagi kita katakan aspek maqasid tidak boleh kita abaikan. Santi yang benar khutbah pakai bahasa Arab, akan tetapi jamaah tidak donan paham. Itu caranya seperti tadi. Al-jam'u. Caranya kita kompromikan dua-duanya. Sampaikan dulu ceramah yang akan kita sampaikan. Sebelum ditutup ceramah itu, baru kita niatkan membaca rukun khutbah. Baca ini rukun-rukun inti. Alhamdulillah, salawat Nabi, wasiat taqwa, usikum bitaqwallah, fa'tabiru ya ulil albab. Duduk kita, baru lanjutkan khutbah kedua. Baca kembali. Alhamdulillah, salawat Nabi, wasiat taqwa, bacakan ayat, bacakan doa untuk kaum muslimin, dirikan sholat. Bakok panjang Ustaz, bakok payah Ustaz. Memang payah. Sebab lagi-lagi kita katakan khutbah ini lebih dominan aspek ibadahnya. Kau mau tanya lagi nih, kau apa ibu-ibu, kalau misalkan kita katakan gampang saja khutbah ini yang penting maksud tujuannya sampai Ustaz. Akhirnya boleh enggak khatib memakai proyektor? Pakai PowerPoint lo khatib. Boleh enggak khatib pakai papan tulis ketika khutbah? Enggak boleh. Batu, sebab hilang nilai ibadahnya. Makanya tadi kita sampaikan khutbah itu sebenarnya lebih pendek daripada sholat dan itu praktek Nabi SAW. Sholat itu lebih panjang daripada khutbah. Ya, walaupun berbeda sekarang, iya berbeda, tapi spiritnya jangan hilang. Apa itu? Bahwa aslinya khutbah itu posisinya sama dengan posisi 2 rakaat sholat zuhur. Sholat Jumat 2 rakaat, sebelumnya dilakukan khutbah 2 kali. Berarti kan seolah-olah memang 2 rakaat sholat Jumat ditambah dengan 2 kali khutbah itu sama dengan 4 rakaat sholat zuhur. Makanya tidak bisa dianggap main-main khutbah ini. Tidak bisa dianggap main-main. Nah, sama dengan ini ya, jamaah. Jangan mentang-mentang sholat belum mulai, kemudian saat masih khutbah kita di luar saja duduk di motor. Ya, rugi. Walaupun sholatnya sah, akan tetapi pahala tidak dapat. Sudah duduk dengarkan khutbah, kita tidak fokus saja, ya kita ikut ngobrol pula, tidak dapat pahala. Apalagi tidak masuk ke dalam masjid sama sekali. Ini rugi sekali kita. Ya, itu rukun khutbah. Nah, selanjutnya setelah dilaksanakan khutbah, barulah dilaksanakan sholat 2 rakaat. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Salatul Jumu'ati raka'atani." Salat Jumat itu adalah 2 rakaat. Salat Jumat itu 2 rakaat. Jadi totalnya dengan khutbah jadinya seolah-olah 4 rakaat. Nah, sekarang pertanyaan, kalau ada orang masbuk salat Jumat. Ya, Bu ya. Ada orang masbuk salat Jumat. Pernah masbuk salat Jumat? Masbuk, tahu masbuk? Ayah. Enggak hadir petangnya. Masbuk, orang lah sholat Pak. Ya baru keberhenti baru siko misalkan. Ya sholat Jumat kan. Itu masbuk namanya yo. Alas dari praktiknya sekali. Ya, ini contoh sholat Jumat nih. Contoh sholat Jumat. Talalu ada orang tertidur. Kemudian pas bangun sudah khutbah. Segeralah dia ganti baju, segera dia wudu segala macam. Sampai di masjid ternyata orang sudah iqamat, sudah sholat pula 1 rakaat. Bangkit imam untuk rakaat kedua. Ini kan masbuk. Ya, ini kan masbuk. Kira-kira ketika dia masbuk nanti
assalamualaikum, assalamualaikum, kata imam, dia berdiri nambah atau tidak? Yo. Sekarang dia menambah itu nambahnya sebagai sholat Jumat atau sebagai sholat zuhur? Kalau kita anggap dia menambah sebagai sholat zuhur, berarti dia nambah 3 rakaat. Tapi kalau kita anggap dia nambah sebagai sholat Jumat, berarti dia nambah cuma 1 rakaat. Nah, ini perlu dijawab dengan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka rak'atan min salatil jumu'ati wa ghairiha falyudhif ilaiha ukhra wa qad tamma salatuhu." Siapa yang mendapati 1 rakaat dari salat Jumat, maka hendaklah dia tambahkan kepadanya 1 rakaat lagi, baru sempurna salat. Berarti ini seperti orang tertidur tadi. Masuk dia ke masjid, imam sudah rakaat 2. Imam sudah rakaat 2. Ikut dia, weh. Tahu iko. Ustaz, jadi tadi kaji bulia mana pu anak-anak. Cari ulah lah cukup. Sampai mana tadi, Bu? Tadi, Pak. Mas Bu, masuk ke masjid, imam sudah berdiri rakaat kedua, ikut kita sholat, maka kita cukup nambah 1 rakaat. Tapi kalau kita masuk masjid, imam sudah i'tidal rakaat kedua pula. Misalkan nih benar-benar tertidur nih orang ini benar-benar tertidur, segera dia ke masjid dikaja, ternyata imam sudah i'tidal atau sudah sujud atau sudah duduk tahiyat akhir, ikut saja sholat dengan imam, akan tetapi tambah hampir rakaat. Itu bedanya ya. Dapat 1 rakaat berarti dia dapat sholat Jumat berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi. Tapi kalau tidak dapat 1 rakaat, maksudnya apa? Tidak dapat 1 rakaat, sudah lewat ruku imam rakaat kedua. Kan dapat 1 rakaat kok ruku betihnya, Pak. Kalaulah lewat dari ruku, maka kita sholat namanya sholat zuhur. Badosokah Ustaz? Tagantung. Kalau talalu bentuk nan kita sabui tadi, itu indak badoso. Tapi kalau lalu badoso. Lalu Pak, yo itu badoso. Ya, aceknya wak mabar gua tanggung seketik lagi Ustaz push rank ceknya nak. Kalau di pose gua push rank gua kalah wak kini lah metik level wak ceknya nak. Kan itu anak-anak kemainnya nak. Ambo tahu je seketik. Enggak ada main Ustaz, enggak main itu enak. Lah kadang kau main pitih le Bu. Main buang waktu tu kan. Keceknya sakit lagi naik rank awak. Ya, kironyo Allah sudah kalau imam ruku rakaat kedua. Nyo ikut salat tu. Dapik deknya imam sedang tahiyat akhir, ikut dia tahiyat akhir bersama imam, tapi nanti ketika imam assalamualaikum dia berdiri nambah 4 rakaat. 4 rakaat nambah jadinya tu Pak. Badoso enggak? Iyo, ketika itu badoso. Sebabnya lalai salat badoso. Nah, seketik masalah tapuih lah ya. Masalah safar di hari Jumat. Kan salah satu syarat wajib Jumat adalah orang ini tidak dalam kondisi safar. Kita tekankan sekali lagi, safar di hari Jumat bagi laki-laki haram. Kecuali dia bisa melaksanakan sholat Jumat di jalan. Kalau dia bersafar dan kemungkinan di jalan tidak dapat melaksanakan sholat Jumat, maka haram hukumnya safar di hari Jumat. Lalu bagaimana caranya agar tidak haram? Caranya mulailah safar dari sebelum subuh. Mulailah safar dari sebelum subuh. Bapak ke Padang misalkan hari Jumat. Ya, kalau ke Padang insya Allah bisa sholat Jumat di jalan. Insya Allah bisa. Tapi misalkan kita bersafar ke negeri yang mungkin tidak bisa kita sholat Jumat di situ. Anggaplah ada tempat yang kita tidak bisa sholat Jumat di situ, lalu bagaimana caranya? Mulai safar dari sebelum subuh. Kalau setelah subuh berarti posisi kita di pagi hari Jumat, posisinya mukim, bukan musafir. Maka wajib kita melaksanakan sholat Jumat. Pokoknya al-jumu'atu haqqun, ya, wajibun ala kulli muslim. Sholat Jumat itu wajib bagi muslim, merdeka, berakal, tidak sakit, dan juga tidak musafir. Maka jangan sekali-kali tinggalkan sholat Jumat. Ambo ingin sebenarnya, andai seluruh orang pekumbuah konan laki-laki nan memenuhi syarat ko rajin sholat Jumat, tidak sadang-sadang musaji dia Pak yo. Tidak sadang-sadang musaji. Ya. Sebenarnya tidak sadang, masih kurang masjid kita. Tapi sekarang masjid banyak kosong.
Masjid banyak kosong. Itu tandanya masih banyak yang belum peduli dengan kewajiban sholat. Siapa yang bisa mewajibkan sholat, Ustaz, supaya orang semangat sholat? Pemerintah. Pemerintah. Ya, jangan kalau dikecil kewajiban ulama ada. Ulama menyampaikan, Pak. Ulama menyampaikan. Ulama itu orang-orang yang menyampaikan nasihat saja. Yang mengeksekusi siapa? Pemerintah. Yang mengeksekusi, melaksanakan program itu pemerintah. Kau jangan segala stik ustaz saja langang orang kamu saji ustaz an salah. Banyak orang-orang ke diskotik ini ustaz an salah. Lalu ustaz an salah. Mau kecian waktu dulu ada orang yang boh enak. Painya ma sweeping tempat disco, ada DJ ndak baju di situ. Keceknya mana ulama ni? Mau kecian agi hambo to plat merah, agi hambo pistol je. Apa iya bos tu? Ya. Ado masing-masing ku ada tugas-tugas. Orang tua ada tugasnya, ulama ada tugasnya, pemimpin pun ada tugasnya. Supaya terwujud ini salat ini yang penting. Kalau salat tidak selesai, jangan harap maksiat-maksiat lain selesai. Orang kini sibuk narkoba, orang sibuk kini homoseksual, orang sibuk kini seks bebas, tapi pangkalnya samanya kan di salat, sabana-bana-bana-bananya. Ya, sholat ini tiang agama. Tidak selesai sholat, tidak selesai yang lain. Picayo sajalah. Sholat inilah yang akan membentengi umat dari perbuatan keji dan mungkar. Sibuk kita memerangi LGBT, tapi tidak sibuk kita memperbaiki sholat, sio-sio saja jadinya. Sio jadinya. Itulah barangkali Bapak-bapak Ibu-ibu kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bahas sunnah-sunnah Jumat. Penyempurna saja, kaji-kaji penyempurna tentang sholat Jumat. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.